Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Uji, makasih. uh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan kegiatan yang diberi nama sharing session, dan ini yang ketiga bisa berlangsung secara baik. Kemudian juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum saya menyampaikan materi yang kita sepakati bersama tadi, pertama saya ingin menyampaikan mohon maaf dari batin kepada para peserta sharing session ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita tahu bahwa daerah kita termasuk zona merah. Maka dari itu saya malam tadi komunikasi dengan Pak Rektor, ingat kegiatan ini. Jadi Banjarmasin kan sudah kurvanya sudah sangat naik, sekitar 1033 yang terinfeksi virus corona. Jadi akhirnya saya berpikir gini, apa masih relevan perbincangan kita pagi ini sampai siang ini tentang new normal ini. Tapi karena ini sudah jadi kesepakatan, ya mari kita diskusikan sama-sama. Saya kira nanti bukan dari saya saja yang akan mendiskusikan ini, karena ini kepentingan kita bersama. Maka mungkin dari diskusi ini ada gagasan-gagasan yang baik untuk kita semua, bagaimana menghadapi new normal ini. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa COVID-19 ini pertama kali dilaporkan oleh Cina itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei itu pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, kemudian sebelum diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 3 Maret 2020, jadi yang diumumkan oleh Cina itu tanggal 31 Desember 2019, makanya lalu kemudian disebut dengan COVID-19. Kemudian pemerintah Indonesia mengumumkan kita tanggal 3 Maret 2020. Oleh para pengamat epidemi UI, dianggap ini bahwa ada rentang waktu sekitar 2 bulan kita tidak mensikapi penyebaran wabah ini, sehingga diperkirakan bahwa inilah mungkin salah satu sebab kenapa di Indonesia pandemi ini begitu luar biasa. Data terakhir kan kita melihat secara nasional ada sekitar 28.000 data terakhir. Sementara di Kalimantan Selatan itu sekitar 1033. Kemudian yang paling parah itu memang di Surabaya yang menurut para di media itu dianggap sebagai daerah hitam. Nah, 3 Maret kita mengumumkan, kemudian kita tahu pada tanggal 15 Mei Presiden mengumumkan new normal. Kemudian pada 20 mewacanakan, bukan mengumumkan sebenarnya, mewacanakan tentang konsep new normal di Indonesia. Kemudian pada tanggal 26 Mei Presiden melakukan peninjauan ke salah satu mal di Bekasi.
tidak salah namanya itu Summercon Mall Bekasi. Nah, beliau melakukan peninjauan kesiapan menyambut new normal. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, sebenarnya apa sih new normal itu? Apa sih new normal itu? Ini kan ada karikatur umpat betakon kai ya, apa itu new normal. Nah, lalu jar kai new itu hanyar, kemudian norma itu waras, artinya hanyar waras mungkin semalam itu gila ya sih. Itu jok-jok yang ada di sosial media. Sebenarnya gini, jok ini tidak bisa dipandang sebagai jok itu sendiri. Ini mencerminkan kegelisahan masyarakat kita. Kita siap tidak menyambut new normal ini? Karena antara rentang waktu diumumkan dengan waktu diumumkan adanya COVID-19 dengan wacana new normal ini kan sangat dekat sekali. Kemudian pada saat yang bersamaan kita melihat bahwa kurva penyebaran itu masih tinggi, tidak ada penurunan. Memang di beberapa daerah diklaim ada penurunan, tapi tidak signifikan sebagaimana yang diatur oleh WHO ketika kita mau menuju new normal. Nah, new normal itu secara sederhana adalah tata kehidupan yang normal atau yang berjalan seperti biasa, tetapi dengan pola perilaku dan interaksi sosial yang baru karena siklus pandeminya belum bisa dihentikan. Jadi saya kira memahami new normal itu ada 3 kata kunci. Pertama, tata kehidupan normal, kemudian pola interaksi dan pola perilaku dan interaksi sosial yang baru. Jadi apa itu tata kehidupan yang normal yang ingin kita jalani di new normal itu? Ya misalnya sekolah, kemudian masuk kerja seperti biasa, kemudian kita tetap bisa ke masjid, tapi dengan pola perilaku tertentu. Nah, ini yang saya kira yang harus kita diskusikan lebih baik. Bisa nggak kita seperti itu? Kenapa pertanyaan itu muncul? Dengan PSBB yang dijaga ketat saja, pola perilaku baru dalam konteks penyebaran, dalam konteks pandemi ini, kita tidak bisa bersifat disiplin. Nah, itu yang saya kira poin penting yang ingin kita diskusikan. Nah, sebelum kita lebih jauh, makanya kata saya ketika kita masuk ke new normal itu kan kita mengaca diri dulu. Grafik kita terakhir 28 kalau tidak salah. Kemudian kita di data di Kalsel itu sekitar 1033 sekitar 1033. Di antara 1033 itu memang Pekampen Raya yang paling tinggi di tempat kita. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita semua. Bisa nggak kita memasuki itu? Nah, di samping itu kita juga punya dilema. Ada fakta bahwa penyebaran kurva itu naik, tapi dilema selanjutnya adalah bahwa seperti yang dilaporkan oleh Tempo, bahwa sisi yang lain kita berhadapan dengan satu situasi ekonomi yang semakin menyusut. Jadi saya tadi malam membaca The Jakarta Post misalnya, PSBB itu ternyata mampu menyusutkan ekonomi kita sampai 3-5%. Bayangkan, luar biasa. Nah, laporan di Banjarmasin Post misalnya kita lihat, misalnya seperti Duta Mall itu biasanya pengunjungnya sampai 30.000, hari ini dan hari-hari yang sedang berlangsung ini itu pengunjungnya sekitar 3.000.
Jadi penyusutan ekonomi yang terjadi di negara kita ini luar biasa. Misalnya pariwisata misalnya. Saya baca juga bahwa pesawat terbang itu sekitar 82% menyusut dari kebiasaan. Nah, ini dilema ini yang kemudian yang kita hadapi. Satu sisi korbannya masih tinggi, sisi yang lain ekonomi kita anjlok sekali. Dan itu banyak laporan-laporan, termasuk yang UMKM dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini kan kita dapat berita lagi bahwa laporan di Korea Selatan bahwa ternyata new normal yang mereka terapkan itu justru membuka klaster baru di wilayah mereka, sehingga new normal itu akhirnya dianggap gagal, kemudian mereka kembali kepada sistem yang lama yaitu lockdown. Nah, ini yang terjadi di Korea Selatan. Jadi ada beberapa fakta-fakta yang harus kita secara kreatif, bagaimana kita melihat satu sisi bagaimana penularan COVID-19 ini bisa ditahan atau dihentikan, sisi yang lain ekonomi bisa baik, kemudian kehidupan normal bisa berjalan kembali, tapi bagaimana kehidupan yang ingin kita sambut ini justru tidak menjadi bumerang baru bagi masyarakat kita. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut dari kebijakan new normal ini, memang kalau saya melihat ya, sama tadi malam saya bincang-bincang dengan Pak Rektor, walaupun kurva kita itu terus naik, tapi kayaknya ada kecenderungan yang sangat kuat oleh pemerintah pusat bahwa kita itu tetap dipaksa untuk memasuki apa yang disebut dengan new normal era. Jadi kita itu semacam dipaksa untuk masuk ke era tersebut. Apa indikasi-indikasinya atau indikator-indikatornya? Misalnya gini, kalau kita baca edaran Menpan RB nomor 58 tahun 2020 tentang sistem kerja ASN, itu menyebutkan secara jelas tentang kenormalan baru. Walaupun masih dimungkinkan kita masih menggunakan pola lama, yaitu pola misalnya pembelajaran atau pola bekerja work from home, tapi di situ disebut-sebut sangat ditekankan misalnya absensi dan sebagainya, kemudian ada istilah work from office. Itu satu indikatornya. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa baru-baru ini kita mendapatkan edaran dari Menteri Agama tentang aktivitas beribadah di rumah ibadah. Itu apa? Itu yang oleh beberapa pengamat sebagai kebijakan pusat untuk kita menuju ke arah new normal. Nah, yang menggembirakannya adalah hanya satu, haji. Ada kebijakan haji dihentikan tahun ini. Tapi yang untuk dalam negeri saya kira arahnya ke sana. Kemudian beberapa waktu yang lewat misalnya sudah ada daftar daerah-daerah yang diperkenalkan untuk new normal, daerah-daerah tertentu. Nah, ini mengindikasikan bahwa akhirnya nanti semua provinsi yang ada di Indonesia ini mau tidak mau kita harus ke new normal. Nah, yang terakhir yang kita tahu, misalnya pada kemarin 31 Mei 2020 pemerintah kota Pak Ibnu Sina itu mengumumkan tentang penghentian PSBB, tidak melanjutkan PSBB, tapi kemudian mendorong para RT, RW, kelurahan, kompleks itu menggunakan PSBK, pembatasan sosial berskala kecil. Nah,
dengan kebijakan-kebijakan ini memang pada akhirnya mau tidak mau new normal ini memang harus kita kalau di dalam judul makalah Ibu Yulia itu kan bahwa mau tidak mau harus ada kesiapan mental dalam menerima new normal ini. Nah ini yang saya kira poin penting yang ingin kita diskusikan. Nah, saya melihat gini, sebelum kita lebih jauh, dalam konteks new normal ini ada hal yang menarik saya kira, yang perlu kita cermati. Pemerintah memaksa kita ke arah new normal dengan berbagai alasan, salah satunya ekonomi. Kalau pemerintah kota mengatakan bahwa kita sudah tidak punya anggaran lagi untuk meneruskan PSBB, itu alasan normatif mereka. Jadi karena itu ya kita tidak lanjutkan PSBB. Nah, saya kira ada hal yang perlu kita cermati dari new normal ini, bahwa kita sesungguhnya sedang diajak untuk melakukan transformasi diri dari pola perilaku yang berasaskan legal formalistik kepada kesadaran etis individu. Nah, saya kira di sini kata kuncinya ketika kita berhadapan dengan new normal itu. Siapkah kita atau bagaimanakah kita membangun kesadaran etis individu itu sehingga aturan-aturan yang ada di dalam protokol kesehatan yang ada di new normal itu tidak lagi dimaknai sebagai aturan eksternal memaksa, tapi itu sudah menjadi sebuah kesadaran etis individu kita. Karena apa? Karena kita sedang berhadapan dengan sebuah pandemi yang sangat mematikan. Nah, kenapa ini saya pandang sebagai sebuah etik? Karena di dalam ketentuan new normal itu, di dalam protokol kesehatan COVID-19 itu, di situ ada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang mesti diikuti oleh masyarakat di dalam konteks perilaku dan interaksi. Apa itu? Nah, di dalam konteks perilaku itu misalnya pola hidup bersih. Pola hidup bersih itu katakanlah misalnya mencuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian kalau habis keluar rumah, kembali ke rumah segera mandi, jangan langsung berinteraksi. Nah, kemudian dalam konteks interaksi sosial misalnya hal yang paling terkait dengan etika itu adalah physical distancing. Physical distancing itu menjaga jarak antar satu orang dengan orang lain. Nah, kenapa ini saya menjelaskan ini sebagai sebuah etika karena menyangkut perilaku sosial dan interaksi sosial tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi gini, biasanya kalau kita ketemu orang atau masuk ke ruang publik misalnya sekolah, kemudian masuk ke kantor, itu kan norma yang berlaku itu kan kita harus membuka wajah. Nah, pada saat ini kita tidak bisa lagi, justru dengan membuka wajah itu tidak etis karena akan membahayakan orang, ya kan? Nah, kemudian kita biasanya kalau ketemu sahabat misalnya atau orang yang terdekat dengan kita, ya biasa kita cipika-cipiki seperti itu, ya kan? Misalnya sesama perempuan atau ya mungkin laki-laki tidak. Jadi
saling berinteraksi itu menunjukkan kehangatan kita dengan orang itu, keakraban kita. Nah, di dalam konteks new normal ini, itu kan sesuatu yang tidak etis lagi. Saya ketemu orang langsung jabat tangan. Sekarang itu justru tidak dianjurkan dan sangat dilarang untuk jabat tangan. Itu justru menjadi karier bagi wabah dari seseorang ke orang lain. Nah, kalau masa-masa yang dulu normal yang sebelumnya, itu kan kalau kita ketemu orang tidak salaman, itu justru sangat tidak etis. Nah, jadi itu yang kemudian saya kemudian mendiskusikan ini di dalam konteks etika. Itu argumentasinya. Nah, jadi gini, sebelum kita masuk ke itu, saya ingin masuk dulu ke diskusi tentang apa itu manusia. Jadi ini ada hubungannya nanti dengan bagaimana kita menumbuhkan kesadaran etis itu dimulai. Nah, argumen pertama saya tentang manusia itu adalah sebagaimana yang dikembangkan oleh para filsuf eksistensialisme, khususnya Martin Heidegger. Bagi Heidegger, bahwa manusia itu pada hakikatnya secara ontologis tidak dilahirkan dalam keadaan selesai. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa orang Banjar itu mucil, itu berarti tidak memahami bahwa manusia itu tidak dilahirkan dalam keadaan selesai. Nah, manusia itu adalah makhluk yang menjadi. Makanya lalu kemudian Heidegger itu mengistilahkan manusia itu sebagai desain itu apa? Ada di sana. Nah, yang merupakan ciri eksistensialnya. Jadi gini, manusia itu menurut Heidegger adalah being in the world. Dia menulis being in the world atau in the world sign itu dalam tulisan yang disambung pakai tanda sambung. Nah, itu maknanya begini. Pertama, kehadiran manusia itu tidak di ruang hampa. Itu yang ingin ditekankannya. Tapi kehadiran manusia itu hadir di dalam ruang dan waktu. Nah, kehadiran dalam konteks ada dalam dunia itu bersifat dinamis dan hadirnya itu dalam konteks yang selalu berproses. Nah, dalam konteks tersebut manusia secara terus-menerus harus melakukan suatu proses yang selalu melibati dunia ini. Jadi kata proses dan kondisi itu menjadi kata kunci bagi manusia di dalam berperilaku, di dalam berinteraksi. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan bagaimana manusia beradaptasi dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang habit baru. Kalau habit lama itu mungkin tidak jadi masalah, dia otomatis taken for granted. Tapi dengan habit yang baru, manusia itu selalu berproses secara terus-menerus. Nah, itu argumennya. Jadi karena kata kuncinya adalah proses, kemudian kondisi, maka yang sangat ingin saya tekankan nanti di dalam konteks bagaimana kita menumbuhkan kesadaran etis individu itu adalah harus ada proses internalisasi yang baik, kemudian kita harus bagaimana membangun kondisi. Jadi kalau misalnya saya ingin membayangkan gini, katakanlah
di Banjarmasin ini kurvanya sangat naik. Itu bukan berarti lalu orang Banjar itu mucil dari awal, memang karakternya mucil. Saya kira tidak terlalu jauh kita menilai seperti itu. Kalau menurut saya, pertanyaan pertama yang harus kita ajukan adalah, sudahkah proses sosialisasi secara masif itu dilakukan? Nah, kalau kita mengaca kepada Korea Selatan, menurut pakar epidemi dari UI, itu mereka melakukan proses sosialisasi COVID-19 itu secara masif, dan seluruh lapisan masyarakat itu tidak ada ruang yang diberikan kepada masyarakat selain COVID-19 itu, sehingga kesadarannya itu penuh bahwa COVID-19 ini sangat berbahaya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian gini, kondisi ini kan menarik kalau kita diskusikan di dalam kondisi, kenapa orang lalu kemudian membangkang terhadap PSBB misalnya. Kalau menurut saya banyak kondisi-kondisi yang kemudian menjadikan orang itu membangkang, misalnya tata aturan yang tidak jelas, gitu kan. Nah, kemudian pendisiplinan yang tidak merata. Kemudian kita tahu masyarakat Banjar itu adalah pedagang umumnya. Tidak mungkin seperti kita yang pegawai negeri ini stay at home. Stay at home berarti mereka tidak berpenghasilan. Beda dengan kita, stay at home masih bisa per bulan masih dapat. Nah, karena itu lalu inilah yang menyebabkan terjadinya gejala seperti itu. Nah, jadi gini, masuk ke masalah etika. Nah, kalau kita berbicara tentang etika, tadi saya mengatakan bahwa kesadaran etis, di mana sebenarnya posisi etika itu. Kalau misalnya kita ingin protokol kesehatan itu tidak sekadar protokol, tapi menjadikannya sebagai kesadaran etis individu seseorang, maka kita harus mulai dari titik tolak etika itu sendiri. Apa itu titik tolak etika? Sebagaimana yang banyak dikemukakan oleh para ahli. Sebenarnya saya pengen diskusi sebenarnya lebih jauh, tapi mungkin nanti beberapa aliran etika yang mendiskusikan masalah ini. Tapi karena saya kira nanti terlalu jelimet, jadi kita sambil jalan saja nanti. Nah, kalau kita berbicara titik tolak etika itu titik tolaknya adalah hati nurani. Nah, kalau kita berbicara tentang pengetahuan teoretik, itu kan titik tolaknya akal murni. Tapi kalau berbicara etik, yang mengatakan baik dan buruk itu adalah hati nurani. Nah, karena itu, kalau kita berbicara hati nurani, itu kan sangat subjektif individu. Dia ada di dalam subjek manusia. Nah, itu yang harus kita kembangkan. Nah, kalau kita sepakat bahwa titik tolak hati nurani itu adalah sumber pengetahuan moral bagi seseorang, maka di dalam kajian etika itu ada dua kata kunci di dalam kita mengembangkan kesadaran hati nurani moral manusia itu. Pertama adalah pendisiplinan. Kemudian yang kedua adalah internalisasi. Internalisasi ini wujudnya dalam bentuk pembiasaan dan edukasi. Jadi bagaimana orang menjadikan sesuatu yang baru itu sebagai kebiasaannya sendiri. Nah, ini memang agak sulit, harus ada proses yang harus kita lakukan terus-menerus sehingga menjadi terbiasa. Contoh sederhananya itu gini. Ketika kita memasuki bulan Ramadan kan, anak-anak itu kan pasti sulit beradaptasi dengan situasi
bulan Ramadan perut lapar dan sebagainya. Tapi kalau anak itu diajak untuk puasa sedemikian rupa, akhirnya dia bisa menyelesaikan puasa dalam sehari penuh. Sama misalnya orang yang tidak terbiasa sholat malam, tapi kalau orang itu secara sadar membiasakan diri untuk sholat malam, bangun malam itu tidak sesuatu yang berat lagi, justru menjadi sebuah kebutuhan. Nah, saya ingin itu yang ingin kita diskusikan nanti, mungkin Ibu Julia yang masuk ke sini dari segi psikologinya, bagaimana kita membangun merubah old habit itu kepada new habit. Jadi bagaimana kita merubah kebiasaan lama menjadi sebuah kebiasaan baru, sehingga kebiasaan baru ini tidak lagi menjadi sesuatu yang dipaksakan, tapi menjadi sebuah kesadaran etis individu kita itu sendiri. Karena apa, di dalam konteksnya norma itu kan tidak ada lagi istilah checkpoint di jalan-jalan, semua dibuka, sehingga tidak ada lagi pemeriksaan, hanya ada beberapa mungkin petugas yang mencoba untuk mengingatkan, seperti itu saja, tidak ada hukuman dan sebagainya. Nah, kemudian ada tanda-tanda seperti itu saja. Nah, kalau itu kita biasakan, karena kita sadar bahwa ada di luar sana penyakit pandemi COVID-19 ini sangat mematikan, maka saya kira kebiasaan baru ini harus kita internalisasi sedemikian rupa. Kuncinya memang dalam konteks perubahan kebiasaan lama kepada kebiasaan baru itu adalah edukasi dan sosialisasi. Dua ini harus kita jalankan secara terus-menerus. Nah, pertanyaannya, sudahkah ini menjadi agenda penting pemerintah, kemudian kita, terhadap masyarakat yang selama ini bebal terhadap arahan-arahan yang seharusnya menjadi bagian arahan-arahan yang ada di dalam protokol kesehatan tersebut. Nah, tapi edukasi dan sosialisasi saya kira itu tidak cukup. Kita juga harus dibantengi atau diiringi oleh tata aturan yang jelas. Kalau tata aturannya saya kira masih tumpang tindih, itu akan membuka peluang bagi kita untuk tidak menjalankan secara baik apa yang disebut dengan new habit ini, kebiasaan baru ini. Nah, itu yang saya ingin tekankan. Tadi sudah saya singgung tentang etika baru di masa pandemi. Nah, memang menarik yang saya kira sebelum kita bicara, jadi gini, yang menariknya itu gini, yang menariknya dari dalam new normal itu, atau yang menariknya di dalam konteks etika baru ini adalah perubahan antara social distancing kepada physical distancing sebagaimana yang diumumkan oleh WHO. Kita tahu bahwa WHO itu tanggal 30 Januari 2020 itu mengumumkan wabah itu sebagai pandemi. Kemudian menurut WHO kita perlu melakukan social distancing. Tapi belakangan lalu kemudian mereka mengumumkan physical distancing. Nah, perubahan ini sesungguhnya gini. Perubahan ini kan makanya saya katakan tadi sebagai sebuah konsep etik. Jadi kita diminta untuk menjaga jarak agar kita tidak menjadi karier dalam pandemi itu. Tapi bukan berarti pada saat yang sama kita lalu kemudian memutus hubungan antar orang dengan orang.
yang kita cintai, yang kita kenal dan sebagainya. Tetap saja kita ditekankan melakukan hubungan sosial yang baik, tapi fisikal yang ditekankan. Itu artinya apa? Yang ingin ditekankan itu adalah pola. Jadi bagaimana berhubungan secara sosial itu dari pola lama, merubah dari pola lama kepada pola baru. Nah, pola baru ini yang harus menjadi gaya baru kita. Itu yang saya sebut dengan etika tadi. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang disebut dengan sopan santun, seperti berjabat tangan, saling berangkulan, saling berkerumun, atau bertemu, misalnya bersilaturahmi secara langsung, itu kan sudah tidak bisa lagi sebagai dianggap sopan santun. Tapi justru sopan santun itu sekarang interaksi secara virtual. Jadi pulang kampung menemui orang tua misalnya, itu kan kewajiban. Tapi silaturahmi dengan orang tua atau keluarga itu kewajiban. Tapi ketika masa pandemi ini kita tetap melakukan silaturahmi, polanya yang berubah. Nah, bisa nggak kita seperti itu? Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Saya kira stressing saya itu bagaimana di masa pandemi ini kita merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, kemudian keikutsertaan kita di dalam kebiasaan baru itu tidak lagi atas beban legal formalistik semata, tapi menjadi kesadaran etis individu kita sendiri. Nah, bagaimana kita membangun kesadaran etis individu itu dengan cara melakukan pendisiplinan dan sosialisasi. Kata kuncinya di sini adalah bagaimana kita melakukan proses edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa merubah pola berperilaku dan berinteraksi sosial dari gaya lama kepada gaya baru. Saya kira itu apa yang ingin saya sampaikan di dalam diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.